teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Kali ini kita melanjutkan ya, kemarin kita belajar terkait tentang segitiga. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras yang hubungannya dengan segitiga, tapi segitiga yang khusus, yaitu segitiga siku-siku. Yang salah satu sisinya dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, kita langsung aja belajar. Nah, yang pertama kita mengenal dulu nih penemu teorema Pythagoras. Banyak yang bilang yang penemunya itu Pythagoras gitu. Tapi menurut catatan sejarah terdapat tablet batu milik suku Babilonia yang dipercaya ditulis pada tahun 1800 sebelum Masehi dan itu jauh dari sebelum Pythagoras lahir. Tablet batu itu berisi kombinasi 3 angka yang merupakan triple Pythagoras. Tapi kenapa disebut teorema Pythagoras? Karena teorema ini dinamakan Pythagoras karena Pythagoras dianggap sebagai orang yang pertama yang membuktikan teorema secara sistematis. Jadi kenapa disebut dengan teorema Pythagoras? Jadi Pythagoras juga berjasa pada penemuan teorema Pythagoras ini. Nah, untuk teorema Pythagoras sendiri kita akan belajar dari sini untuk menemukan rumusnya ya. Menemukan rumusnya kita menggunakan pendekatan yaitu luas dari sisi ya. Luas dari sisi di segitiga itu sendiri, tapi kita menggunakan yaitu persegi, sisinya sama. Di sini ada beberapa tabel. Ini gambar 1, gambar 2 ya. Untuk kita lihat dulu di gambar 1. Di gambar 1 diketahui luas daerah persegi pada sisi AC itu sisinya kita misalkan A, kemudian yang AB ini B, yang ini C. Kita tahu juga di gambar juga bahwa sisi yang di sisinya A, kita tahu di gambar ini berapa satuan? 4 satuan ya. Yang ini 3, yang ini 5. Jadi kalau misalkan kita hitung luas daerah persegi yang A ini, kita tahu kan rumus persegi yaitu sisi kali sisi, berarti A kuadrat atau angkanya yaitu 4 kuadrat 16. Kemudian yang kedua yang B yaitu B kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian C kuadrat atau 5 pangkat 2 yaitu 25. Nah, dari sini jumlah luas daerah persegi pada sisi siku-siku. Oh iya, sebelum itu nanti juga harus dipahami nih sama kita. Di segitiga siku-siku kita mengenal yaitu sisi miring atau sisi paling panjang itu pasti letaknya di depan sudut siku-siku. Kemudian ada 2 sisi lainnya itu disebut dengan sisi siku-siku atau dia sisi ya yang melalui sudut siku-siku. Ini jumlah luas daerah persegi pada sisi siku-siku, berarti luas daerah persegi ini misalkan kita kasih nomor 1, ini misalkan 1, ini 2, ini 3 ya, enak. Ini juga misalkan ini 1, ini 2, ini 3, yang tadi ya nanti supaya lebih enak kita gampang. Nah, itu dijumlahkan. Kita tahu kan luas ini yang pertama kan tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yaitu berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 9. 25. Dari sini ciri khasnya kita tahu nih, 25 sama dengan yang mana gitu kan? Sama dengan luas yang sisi miringnya atau sisi terpanjangnya di 25 atau C kuadrat. Kita coba cari yang sisi sebelahnya. Kita tahu ya AB, langsung ke angkanya aja ya. Angkanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8. Oke, ini 6. Yang ini 10. Kita cari juga, oh ini 10 ya. Oke, maaf. Yang kedua, luas daerah yang A. Nah, yang AB ya, berarti 8 kuadrat atau 64. Kemudian yang ini 6 kuadrat atau 36. Yang ini 10 kuadrat atau 100. Kita lihat sama A kuadrat tambah B kuadrat.
64 ditambah 36. Sama dengan yang C juga. Nah, sebenarnya sudah ketahuan nih gitu teorema Pitagorasnya. Sudah ngerti ya? Dipahami sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti akan paham. Oke, kita lanjut. Nah, dalil Pitagoras nih, dari tadi kita membuktikan dalil Pitagoras itu yaitu kuadrat panjang sisi miring, ya. Sisi miring kalau misalkan di sini yaitu C, ya. Ini karena siku-sikunya sisi miring, kuadrat sisi miring C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya atau sisi siku-sikunya. Sisi lainnya kan cuma 2, karena segitiga ingat sisinya cuma 3, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras. Harus ingat ya, karena ingatnya itu apa kuncinya itu, karena dan kuncinya adalah ingat yang tadi, kita harus bisa menentukan mana sih yang merupakan dia sisi terpanjang dan mana sisi siku-siku. Ingat aja kalau sisi siku-siku berarti sisi yang mengapit sudut siku-siku. Kalau sisi terpanjangnya atau sisi miringnya yaitu yang di depan sudut siku-siku. Nah, dari sini kita tahu nih cari, kan ini kuadrat. Maka kalau misalkan kita mau cari C aja, maka sisi sebelah kanannya kita akarkan. Begitu juga kalau misalkan yang ketemu yang kedua dan ketiga, ya, kedua dan ketiga. Kita tahu kan dari sini, di sini aja. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mau nyari A, ingat sisi terpanjangnya dikurang B kuadrat karena pindah ruas. Begitu juga dengan B. C kuadrat per A kuadrat. Intinya ingatnya gini, kita kalau mau nyari sisi yang paling panjang, berarti sisi yang lainnya itu dijumlahkan kuadratnya, ya. Nah, tadi beda kalau kita mencari sisi salah satunya di sisi siku-siku, maka sisi terpanjang dikurangi sisi satunya. Itu aja kuncinya. Nah, di sini nih kita latihan untuk teorema Pitagoras, rumus Pitagorasnya. Kita tulis ke teoremanya. Untuk gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, nah untuk gambar yang pertama, ya, gambar yang pertama kita tahu dulu harus yang tadi, yang pertama. Kita tentukan dulu sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya apa? Oke, benar, E ya. Berarti teoremanya E kuadrat itu sama dengan D kuadrat ditambah F kuadrat, ya. Boleh kalau misalkan kita E berarti akar dari D kuadrat ditambah F kuadrat. Begitu juga kalau misalkan kita cari sisi F-nya. Langsung aja ya, ini langsung kepakai kuadrat, berarti E kuadrat dikurang D kuadrat. Kebalikan kalau kita mau nyari yang D, akar dari E kuadrat tetap dikurang F kuadrat yang ada. Begitu pula yang kedua. Kita tahu juga sisi terpanjangnya yaitu H. H kuadrat itu sama dengan I kuadrat ditambah G kuadrat. Ini hanya I kuadrat tambah G kuadrat. Coba nanti kalian cari yang sisi nyari I sama nyari yang di G ya. Pasti bisa. Udah jawaban. Nah, di sini ingat berarti kalau misalkan ini sama sisi terpanjangnya apa? JL atau LJ. Ini kuadrat ya. Itu sama dengan JK kuadrat ditambah KL kuadrat. Seperti itu. Cari berarti diakarkan dan lain sebagainya. Jadi paham ya? Jadi kuncinya itu di Pitagoras harus tahu dulu juga yang tadi, nggak bosan-bosannya mengingatkan bahwa mana sih sisi terpanjangnya dan mana sisi siku-sikunya. Insya Allah nanti setelah itu kita bisa menerapkan rumus itu untuk menyelesaikan soal. Nah, di sini ada soal, jadi ada sebuah taman yang berbentuk lingkaran ya dengan jari-jari. Kalau kakak gambarkan, misalkan di sini, anggap lurus ya. Ini 6 meter.
Nah, kemudian ada tiang listrik. Oke, tiang listrik 8 cm, anggap lurus. Dan di soal ini anggapannya gini, tiang listriknya ini lurus ya, jangan sampai Kak, saya lihat di jalan itu tiang listriknya miring gitu dan sebagainya. Ini dianggap lurus ya, dianggap lurus. Kemudian ada petugas PLN itu mau benerin dan butuh tangga supaya nggak ngerusak taman ini juga. Kira-kira tangganya itu panjangnya berapa? Ini 8 ya meter. Caranya ya tetap ya kita tarik tadi, ini tangganya, kita pura-purakan ini tangganya. Ini yang mau dicari, yaitu panjang tangga. Dari kuncinya kita tahu bahwa ini Pitagoras. Panjang tangga ini sisi yang mana? Ya benar, sisi terpanjang, berarti jumlah kuadratnya, jumlah sisi kuadratnya itu dijumlahkan, berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 tambah ya, yaitu 100. Akar dari 100, ingat akar itu seperti apa? Akar itu berarti angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri atau angka yang sama dikalikan, itu hasilnya 100, yaitu 10 meter. Berarti panjang tangga minimal ini 10 meter. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, yang kedua. Untuk yang kedua, nih, sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring, udah ada ya di gambar 35 cm, kemudian sisi alas 28 cm, kemudian ditanya luas sama keliling. Kita tahu lah kalau luas itu, ya kita tahu ya, luas segitiga itu setengah kali alas dikali tinggi. Oke, alasnya sudah ada, tapi tingginya kita belum tahu. Kemudian kalau misalkan keliling, di sini ya, biarin. Keliling segitiga. Pun sama, kita menjumlahkan ketiga sisinya. Sisi pertama udah ketahuan, kedua yang ketiga belum. Kan berarti kan 35 cm ditambah 28 cm ditambah, nah ini nih yang harus kita cari. Nah, carinya seperti apa? Carinya ingat, ini segitiga siku pakai teorema Pitagoras. Ingat, yang diketahui atau yang dicari itu sisi siku-sikunya. Oke, berarti kalau sisi siku-sikunya kayak mana? Berarti sisi terpanjang dikuadratkan dikurang. Itu 35 kurang 28. Males nih angkanya besar gitu, dicari dulu ya, dicari dulu, pasti ketemu. 1225 dikurang 784, yaitu 441. 441 apa nih yang ujungnya 1? Ya 1. Kalau 11 belum, berarti 21 cm. Ini T-nya 21 cm. Langsung ketemu nih, ini 21 cm. Kalau percaya nih dikalikan ya. 21 dikali 21. 1 di 2, 2 ini 4. 4, 4, 1 sama ya. Ditambah dijumlahkan yaitu 84. Satuannya apa? Sentimeter, jangan kuadrat ya. Oke, kita ke luasnya. Ke luasnya setengah dikali alasnya 28 dikali tingginya 21. 14 ya, dikalikan, kita kalikan 21, kita bareng-bareng. 4182. 4 ini jumlah 92. 294 cm kuadrat. Seperti itu ya. Ini perkaliannya kita begini supaya cepat. Sebenarnya nggak perlu kayak gini, bisa langsung juga ya. Ini kakak ngingetin aja, siapa tahu ada yang lupa. Oke, ngerti ya yang ini? Bisa kita lanjut ya. Oke.
Nah, untuk selanjutnya perhatikan, ini ada kombinasi dua segitiga siku-siku. Yang dicari yaitu panjang AD, yang ini dicari. Tapi ingat, kan kita kalau misalkan mau nyari, minimal dua yang diketahui ya, dua diketahui panjang sisinya. Yang ini sisi AC-nya belum diketahui, tapi ingat di sini ada kata kuncinya ya. Atau kita analisis dari gambarnya, kita bisa nih nyari yang sisi AC. Sisi AC sisi terpanjang, berarti AC itu sama dengan, kalau sisi terpanjang berarti plus, itu ingat itu aja. Ini tulis boleh deh AB biar BC. Oke. Terus AB-nya itu 12 ditambah BC-nya itu 9. 12 kali 12 144 ditambah 81. 225. Berarti yang ujungnya 5. Kalau 5 nggak mungkin. Kalau 15, iya 15 cm. Berarti AC-nya 15. Nah, kalau AD ya, kalau AD sama, AD itu sisi terpanjang kan? Sisi terpanjang berarti dijumlah juga. Berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 64 ditambah 225. 9 8 2 289, benar nggak? 289, iya benar. Yaitu berapa? Berarti yang 9 13. Kalau 13 bukan. Karena kalau 13 169 ya. 17. Coba nih. Kita coba cari. 17 dikali 17. 9 untuk meyakinkan ya. Ini berarti 11, ini 7, ini 1. 289. Ya, benar. Benar sekali. Sebenarnya ketika kita latihan seperti ini ya, ini ngolah atau membuat kita makin, sebenarnya mempermudah kita nanti pas pengerjaan lebih cepat gitu. Karena kuncinya itu ya. Harus bisa. Oke, berarti AD-nya 17 cm. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada dua buah tiang berdampingan, jaraknya 24. Ini langsung Kakak ilustrasikan ya jaraknya. Misalkan tiang pertama itu AB. Ini tiang pertama T1. Ini tiang kedua ya. Sini tiang kedua CE, ini tiang kedua. Dia berdiri sejajar, kemudian jarak dari keduanya 24 ya, ini 24 ya. Nah, hitunglah panjang kawat penghubung. Jadi nanti ada kawat yang dihubungkan dari ujung tiang pertama ke tiang kedua. Kita suruh cari nih. Ini kan kalau misalkan kita tarik garis sama ya sejajar, kita tahu ini kan sama gitu kan. Berarti yang di sini 12. Berarti tiangnya yang sisanya DE-nya yang ini DE. Kita tahu panjang tiang seluruhnya itu 22 dikurang 12 yaitu 10. Ini 10. Kita tahu juga di sini Pitagoras. Nih ya, garis. Oke. Nah, berarti yang dicarikan ya kawatnya itu, panjang kawatnya itu yaitu AE. Dan diingatkan lagi, AE ini apa? Sisi terpanjang. Karena apa? Di depan sudut siku-siku. Berarti dijumlah yaitu 24 kuadrat. Ya, 24 kuadrat sama 100 lagi langsung. 10 kuadrat. 24 kuadrat yaitu 576 ditambah 100. 676. Berarti berapa? 6 itu sih ujungnya. Itu 26 meter. Jadi harus seperti ini. Panjang kawat penghubung antara ujung tiang itu 26 meter.
Oke, lanjut ya. Nah, di soal selanjutnya di sini kakak nggak nyelesain sampai akhir, tapi kita analogikan aja. Kita analisis gambar-gambar dan soal-soal di sini. Ini cuma gambar, nanti ada 4 itu gambar. Nah, gambar di sini kita tahu lah, ini bawah. Oke, kalau segitiga KLM, ini segitiga siku-siku ya. Siku. Kemudian segitiga KLN itu juga segitiga siku-siku juga. Jadi kalau misalkan mau cari NL juga bisa ya. Ini NL segitiga panjang dari sisi siku-sikunya, berarti panjang dikurang yang salah satunya. Begitu juga dengan panjang KL. Kalau misalkan mau nyari bisa langsung juga dengan segitiga siku-siku. Kita nggak bisa pakai yang ini nih. Kenapa? Ini bukan siku-siku. Jadi nggak bisa pakai Pitagoras. Intinya seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, ini berarti yang ini setipe sama, oke, yang ini ya, setipe sama yang ini. Jadi otomatis sudah harus paham. Karena kita kalau mau nyari dengan teorema Pitagoras minimal ada 2, ya emang harus ada 2 sisi yang diketahui seperti ini, sisi terpanjang misalkan sama sisi satunya, seperti itu ya. Kemudian gambar yang ketiga, kelihatannya kalau kita minta untuk cari yang X ini, yang ini ya, kelihatannya agak pusing. Kenapa gitu kan? Kok koma-koma gitu kan? Sedangkan kita sendiri kalau mau buat nyari akarnya aja kadang-kadang bingung Kak gitu kan. Ingat di sini kan satuannya meter nih. Kita boleh kok ubah jadi satuannya supaya dia nggak koma. Coba kita ubah jadi desimeter. Berarti dikali 10 ya, berarti 45 desimeter. Yang ini jadi 60 desimeter. Nanti gampang jadinya kan, jadi nggak ada koma-komanya, itu lebih gampang, itu caranya. Jadi jangan kita lihat soal itu, kita udah seuzon dulu ini sama soalnya gitu kan, udah seuzon dulu sama soalnya yang akhirnya sebenarnya ketika kita dicari itu bisa, seperti itu. Kalau misalkan belum bisa, langsung aja ke komanya. Nah, untuk yang gambar yang ini kawat ya, panjang kawat, ini kawatnya 1, 2, 3, 4, dan kita tahu pasti otomatis di sini juga 3, panjang kawat 1 dan 2 ini sama, 3 dan 4 juga sama. Jadi kita cari panjang kawatnya ini, baru keempatnya dijumlahkan. Caranya seperti apa? Yang kawat 1 dan 2 otomatis dengan Pitagoras ya, nyari sisi miringnya. Nah, kalau misalkan dia tidak ada akarnya, ya udah ditentukan aja akarnya aja gitu kan. Kayak misalkan kan ini kalau misalkan dicari kan kisi-kisi banget nih ya. Kalau misalkan dicari kan X-nya itu akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 4 ditambah 9, 13. Gak ada akar 13, ya udah berarti ya panjangnya 13 cm gitu aja. Kalau misalkan K ini kan 2 ya, nanti kan 2 dikali akar 13 ya, 2 akar 13 baru nanti ditambahkan sisinya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya jangan dibuat ribet. Yang tadi jangan seuzon, jangan berburuk sangka sama soalnya gitu ya. Mungkin itu cukup, dan tak bosan-bosan ngingetin ayo cintai matematika, karena sebenarnya kalau kita nggak suka juga yang akhirnya yang buat kita jadi batas ilmunya juga nggak akan nyampe gitu kan. Ya berusaha aja gitu kan. Kalau misalnya pas sudah capek ya udah berhenti, pelan-pelan gitu, pelan-pelan dan jangan dipaksakan juga. Dan senantiasa kakak ucapkan terima kasih, semangat belajar, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-temannya. Dan ingat, ilmu itu kalau misalkan kita ngajarin orang lain atau ngasih orang lain nggak akan berkurang ya, itu akan tetap ya, pasti akan tetap, ilmu itu pasti akan tetap, bahkan dia akan lebih bertahan. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya ya, untuk dukung dan saling mendoakan. Mudah-mudahan bisa belajar. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.